Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kita awali dengan momen penting dari sepak bola tanah air. Laga sepak bola Piala Bupati Cup di Pasuruan, Jawa Timur berujung ricuh pada Sabtu petang. Sejumlah pemain dan penonton mengalami luka-luka, bahkan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Persija Jakarta terancam terusir dari kandang mereka di Jakarta International Stadium atau JIS usai laga kontra Bali United Minggu 14 September 2025. Stadion kebanggaan Macan Kemayoran itu akan dipakai untuk konser K-pop NCT Dream pada 27 dan 28 September. Alhasil, Persija harus mencari kandang sementara hingga Oktober dan mempertimbangkan opsi pindah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno atau Stadion Patriot Candrabaga. Persija Jakarta terancam terusir dari kandang mereka di Jakarta International Stadium atau JIS usai laga kontra Bali United Minggu 14 September 2025. Stadion kebanggaan Macan Kemayoran itu akan dipakai untuk konser K-pop NCT Dream pada 27 dan 28 September. Alhasil, Persija harus mencari kandang sementara hingga Oktober dan mempertimbangkan opsi pindah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno atau Stadion Patriot Candrabaga. Persija Jakarta terpaksa angkat kaki dari Jakarta International Stadium atau JIS, Jakarta Utara, usai melakoni laga pekan kelima Super League 2025-2026 melawan Bali United pada Minggu 14 September 2025. Laga yang berakhir imbang 1-1 itu bisa jadi pertandingan kandang terakhir Macan Kemayoran di JIS dalam beberapa bulan ke depan. Pasalnya, JIS bakal digunakan sebagai venue konser grup K-pop NCT Dream pada 27 hingga 28 September 2025. Persija sebenarnya telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro selaku pengelola JIS sebagai home of Persija. Namun kabarnya JIS telah di-booking jauh-jauh hari untuk konser NCT Dream. Manajemen stadion membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan untuk persiapan konser. Setelah acara, perawatan intensif juga wajib dilakukan, terutama pada area lapangan dan rumput yang rawan rusak akibat beban panggung dan aktivitas penonton. Alhasil, Persija dipastikan tak bisa menggunakan JIS sepanjang Oktober 2025, bahkan berpotensi hingga November 2025. Situasi ini membuat Rizky Ridho dan kolega harus meninggalkan JIS mulai 17 September 2025. Padahal, Persija masih memiliki 2 laga kandang penting setelah duel melawan Bali United, yaitu kontra Bayangkara FC pada 4 Oktober 2025 dan PSBS Biak pada 31 Oktober 2025. Macan Kemayoran kini menimbang beberapa opsi stadion alternatif. Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi masuk daftar pilihan. Namun kepindahan ini jelas mengecewakan Jakmania, sebab Persija memiliki rekor apik di JIS. Sejak musim lalu hingga laga perdana Super League 2025-2026, Persija mencatat 6 kemenangan dan 2 hasil imbang tanpa sekalipun tersentuh kekalahan di stadion kebanggaan mereka tersebut.
Pertandingan sepak bola Piala Bupati Kapasuruan berujung ricuh. Suasana panas di lapangan merembet ke tribun dan memicu supporter turut terlibat baku hantam. Sejumlah orang mengalami luka, termasuk seorang supporter perempuan yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat benturan. Beginilah detik-detik kericuan antar supporter dalam laga sepak bola Piala Bupati Kapasuruan yang berlangsung di lapangan Ayani, Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Sabtu petang. Keributan bermula dari pertikaian pemain Kejayaan FC dan Lekok United. Situasi memanas hingga merembet ke tribun, membuat supporter turut terprovokasi dan terlibat baku hantam. Sejumlah supporter, termasuk seorang perempuan, harus dilarikan ke rumah sakit setempat. Ia diduga menderita luka akibat terkena benturan dengan supporter lainnya. Untuk hasil ini untuk pemain kami tidak merasa kecewa, mungkin untuk panitia pelaksana saja ya, karena keamanan dari kami juga kurang. Jadi satu pemain kami di amuk massa di luar, itu bagaimana nanti solusinya? Itu saja, saya kecewa di sana Pak. Untuk permainannya semuanya bagus. Di babak kedua sempat bermain bertahan itu apa? Ya, untuk pemain bertahan di babak kedua, karena kami fokus bertahan. Ya karena pemain kami, andalan kami sudah dipukuli, akhirnya kami seadanya yang pemain lapis 2 yang kami turunkan, dan sehingga dari segi mental juga teman-teman agak terganggu yang muda-muda. Ini memang dari awal Mas ya, dari kejadian kemarin itu memang mengganggu psikis anak-anak. Terjadinya kemarin yang gagal itu Mas. Jadi saya tuh untuk berkotak-kotak gimana caranya memang harus menang lawan ini. Tapi kenyataannya ya saya bersyukur alhamdulillah kita 1-1. Itu perjuangan yang saya sungguh terharu sama anak-anak. Pertandingan sempat dihentikan dan mengalami keterlambatan. Namun laga antar kecamatan ini akhirnya dilanjutkan pada babak pertama. Kejayaan yang unggul 1-0 terpaksa menerima hasil imbang setelah Lekok United menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hingga laga berakhir. Piala Bupati Pasuruan Cup sendiri digelar dengan melibatkan 24 kecamatan terbagi dalam 4 grup. Kejayaan dan Lekok sama-sama masuk grup A, dan Lekok saat ini memuncaki klasemen mengantongi 10 poin. Laga derby Manchester Jilid pertama musim ini berlangsung di Etihad Stadium Minggu malam waktu Indonesia Barat. Manchester City tampil perkasa dengan menggulung Manchester United 3 gol tanpa balas. Erling Haaland jadi bintang lapangan dengan 2 golnya. Manchester City sukses menguasai derby Manchester pertama musim ini setelah menundukkan Manchester United 3-0 di Etihad Stadium, Minggu 14 September 2025. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan dengan torehan 2 gol. Diketahui, City langsung tampil menekan sejak awal laga. Haaland hampir membuka keunggulan di menit pertama saat menyambar umpan silang Jeremy Doku. Namun bola masih melebar tipis.
Tekanan terus diberikan The Citizen hingga akhirnya Phil Foden memecah kebuntuan pada menit ke-18 lewat sundulan memanfaatkan assist Doku. Meski terus mendominasi, skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki paruh kedua, dominasi City kian nyata. Haaland menggandakan keunggulan di menit ke-53 usai menerima umpan terobosan Doku dan menaklukkan kiper Altay Bayindir dengan chip cantik. Striker Norwegia itu kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-66, kali ini memanfaatkan celah di lini pertahanan MU. Sementara peluang United minim, hanya beberapa kali mengancam lewat Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan Casemiro di penghujung laga, namun tak membuahkan hasil. Hingga peluit akhir, skor 3-0 untuk City tidak berubah. Tambahan 3 poin membuat tim asuhan Pep Guardiola naik ke peringkat ke-8 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 4 laga. Sedangkan MU harus puas tertahan di posisi ke-14 dengan 4 poin dan sudah menelan 2 kekalahan. Kejutan terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Negara kecil Tanjung Verde yang hanya memiliki penduduk kurang dari 550.000 jiwa berhasil menumbangkan Kamerun 1-0. Kemenangan ini membuat Tanjung Verde hanya membutuhkan 1 hasil positif dari 2 laga tersisa untuk mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Tanjung Verde, negara kepulauan kecil di Afrika Barat dengan populasi kurang dari 550.000 jiwa, semakin dekat mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam laga krusial kualifikasi zona Afrika pada 9 September 2025, Tanjung Verde secara mengejutkan menaklukkan raksasa Kamerun dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang dicetak Giovanni Livramento di babak pertama. Yang sekaligus membuka jalan lebar menuju putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kemenangan tersebut mengokohkan posisi Tanjung Verde di puncak klasemen grup D dengan keunggulan 4 poin atas Kamerun. Dengan hanya 2 laga tersisa melawan Libya dan Eswatini, 1 hasil positif sudah cukup untuk memastikan tiket otomatis ke Piala Dunia.
Euforia pun pecah di stadion. Ribuan supporter Tanjung Verde tumpah ruah ke lapangan merayakan kemenangan bersejarah itu. Apabila berhasil melaju, Tanjung Verde akan mencatatkan debutnya di ajang sepak bola terbesar dunia pada 2026. Manajer Barcelona Hansi Flick melontarkan kritik kepada timnas Spanyol. Pasalnya, Lamine Yamal dinilai dipaksa bermain meski mengalami cedera pangkal paha. Alhasil, penyerang 18 tahun itu dipastikan absen saat melawan Valencia dan diragukan tampil di Liga Champions menghadapi Newcastle. Manajer Barcelona Hansi Flick mengatakan bahwa tim nasional Spanyol seharusnya lebih menjaga para pemainnya setelah penyerang muda Lamine Yamal mengalami cedera pangkal paha saat membela timnas. Pemain berusia 18 tahun itu dipastikan absen dalam laga La Liga melawan Valencia pada Minggu 14 September dan diragukan bisa tampil pada pertandingan Liga Champions pekan depan melawan Newcastle United, ujar Flick kepada wartawan pada Sabtu 13 September. Yamal yang dianggap sebagai salah satu pemain terbaik Barcelona dan Spanyol melewatkan sesi latihan pada Jumat 12 September setelah mengeluhkan rasa tidak nyaman. Flick menambahkan bahwa Yamal sebenarnya sudah menanggung cedera dan bahkan diberi obat pereda nyeri agar bisa bermain untuk timnas Spanyol. Remaja tersebut yang turut membantu Spanyol menjuarai Euro tahun lalu dimainkan selama 152 menit dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Bulgaria dan Turki pekan lalu dengan catatan 3 assist. Flick yang sebelumnya melatih timnas Jerman sebelum bergabung dengan Barcelona mengatakan dirinya tidak berbicara kepada pelatih Spanyol Luis de la Fuente terkait masalah ini. Selain Yamal, Barcelona juga kehilangan gelandang Frenkie de Jong dalam laga melawan Valencia setelah cedera ketika membela timnas Belanda. Namun gelandang muda Marc Bernal berumur 18 tahun akan kembali merumput setelah keabsen 13 bulan akibat cedera ligamen anterior atau ACL. Dalam derby Manchester yang berlangsung Minggu malam, publik sepak bola dunia menyorot perhatian bukan hanya dari kemenangan yang diraih anak asuh Pep Guardiola, namun di luar lapangan rivalitas juga ikut memanas. Supporter Manchester City membentang banner bertuliskan "Show Israel the Red Card". Mereka menuntut FIFA dan UEFA untuk mengeluarkan Israel dari sepak bola internasional. Manchester City tampil dominan saat melakoni derby Manchester jilid pertama musim ini. Bermain di Etihad Stadium pada Minggu 14 September 2025 malam waktu Indonesia Barat, The Citizens sukses menaklukkan Manchester United dengan skor telak 3-0. Phil Foden membuka keunggulan City di babak pertama sebelum Erling Haaland menambah 2 gol di paruh kedua untuk memastikan kemenangan pasukan Pep Guardiola. Hasil ini membawa City naik ke posisi ke-8 klasemen Liga Inggris dengan 6 poin dari 4 laga.
Sementara Manchester United yang menelan kekalahan keduanya musim ini harus puas bertahan di peringkat ke-14 dengan 4 poin. Derby Manchester kembali menunjukkan panasnya rivalitas, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pertandingan ini menjadi sorotan dunia, bukan hanya karena aksi gemilang di atas rumput hijau, tetapi juga karena aksi para supporter. Di luar Etihad Stadium, sekelompok fans Manchester City membentangkan banner besar bertuliskan "Show Israel the Red Card". Pesan tersebut ditujukan kepada FIFA dan UEFA sebagai desakan agar Israel dikeluarkan dari ajang sepak bola internasional. Tentunya, aksi ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan bahwa Derby Manchester tidak hanya menyajikan tensi tinggi di lapangan, tetapi juga menjadi wadah bagi supporter untuk menyuarakan isu-isu global. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News Com.